Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan kegiatan apa ya anak-anak? Berdoa dulu. Berdoa. Ayo Saski sebagai ketua kelas pimpin doa teman-temannya. Ayo teman-teman, sebelum kita mulai kelas dengan sesama, kita ngapain berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya coba Ibu mau kalian cek teman kanan kirinya. Semuanya hadir atau Hadir semua. Hari ini hadir semua ya. Sekarang kita nyanyi dulu nih lagu nasional yang berjudul Bangun Pemudi Pemuda. Ayo semuanya berdiri dulu. Bangun pemudi pemuda Indonesia. Nah, duduk lagi. Anak-anak selanjutnya Ibu mau tanya sama kalian. Tadi sebelum berangkat ke sekolah kalian melakukan kegiatan apa dulu nih sebelum berangkat kepada kedua orang tua? Kita dulu satu-satu dari siapa? Pamitan. Salim. Saski. Ucapin salam dulu. Awal. Pamitan Desi di dalam sekolah. Salim dan berdoa. Karena yang kalian sebutkan tadi itu akan berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu punya SDM dulu nih yang berjudul Arab Samsat. Boleh berdiri semuanya. Ayo ikutin ya, nanti dari cepat, dari lambat cepat. Kamu nyanyi. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai bentuk norma dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik mampu mengaitkan penerapan norma di kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui permainan roda pintar, peserta didik mampu membuat contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitarnya dengan cepat dan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi kelompok, peserta didik mampu memberikan pendapat mengenai norma serta pelanggarannya di kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga ada motivasi nih untuk kalian hari ini. Motivasinya adalah raihlah ilmu sebanyak-banyaknya karena pengetahuan adalah harta yang tak ternilai. Nah, anak coba Ibu mau tanya lagi sama kalian. Ada nggak sih di kehidupan ini norma yang mengatur kehidupan kita? Ada ya. Mengapa norma harus diberlakukan di kehidupan kita? Coba siapa? Karena supaya bisa hidup itu lebih teratur aja. Ya betul. Supaya kehidupan kita lebih tentram, nyaman, dan kekeluargaan dengan masyarakat. Nah, selanjutnya kalau ada orang atau individu yang melanggar norma tersebut akan dikenakan apa ya? Coba beda. Saya Bu, Boleh di sini. mendapatkan sanksi atau hukuman. Ya betul. Orang yang melanggar norma akan mendapatkan sanksi atau hukuman berupa teguran atau hukuman yang berat. Nah, selanjutnya norma itu ada 4 anak-anak. Yang pertama norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Nah, untuk lebih lanjut, kalian amatin dulu videonya, nanti Ibu akan bertanya. Nah, sudah kalian simak kan video pembelajaran yang Ibu berikan tadi?
Sekarang ibu mau coba tanya, penerapan norma apa yang dilakukan Andi sebelum berangkat ke sekolah? Kondisi ya betul. Andi melakukan norma kesopanan yang dilakukan hormati kedua orang tuanya, yaitu berpamitan. Selanjutnya kita akan membahas apa itu norma. Nah, norma adalah kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas, baik di kehidupan keluarga, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, norma disebut juga sebagai peraturan yang tidak tertulis. Misalnya, kewajiban menghormati orang tua. Nah, orang yang menghormati orang tuanya berarti sudah menerapkan norma dalam masyarakatnya. Sedangkan anak yang tidak hormat berarti dia telah melanggar norma yang berlaku di masyarakatnya. Nah, bagi orang atau individu yang melanggar norma akan diberikan sanksi berupa hukuman atau teguran. Nah, selanjutnya ada macam-macam norma. Tadi di awal sudah ibu jelaskan bahwa norma itu ada 4. Norma agama, norma sosial, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, norma agama yaitu ketentuan kehidupan manusia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci agamanya masing-masing. Nah, contohnya itu ini beribadah sesuai agamanya masing-masing ya. Nah, selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu ketentuan yang mengatur kehidupan manusia yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, contohnya itu tidak boleh berbohong. Kalau orang yang berbohong, maka dia akan merasakan di dalam dirinya penyesalan, gelisah, seperti itu. Selanjutnya ada norma kesopanan, yaitu norma yang mengatur kehidupan manusia yang berasal dari pergaulan di kehidupannya masing-masing. Nah, contohnya itu ini, menghormati orang tuanya. Saat ibunya menasihati, dia mendengarkan dan menerima masukan dari ibunya. Selanjutnya ada penerapan norma dalam kehidupan. Nih, ini gambarnya gambar apa nih? Nah, betul. Ini adalah contoh penerapan norma di kehidupan keluarga ataupun di masyarakat. Yang pertama itu adalah mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat tempat mereka tinggal. Yang kedua, menghormati kedua orang tua. Yang ketiga, menghormati dan menghargai antar sesama anggota keluarga. Yang keempat, melakukan kewajiban sebagai penganut beragama. Dan yang terakhir, membantu mengerjakan tanggung jawab di rumah. Coba ibu mau tanya sama anak-anak, ini penerapan norma di mana nih kalau gambarnya kayak gini? Ya betul, sekolah. Coba ibu mau tanya satu-satu, penerapan norma di sekolah itu apa aja? Ada siapa? Tidak datang terlambat, Bu. Ya. Tidak. Memakai seragam yang sesuai dengan sekolah. Sakit. Sopan kepada guru dan kawan di sekolah. Tahu? Mengerjakan tugas-tugas kamu di rumah. Ya betul. Menghormati perbedaan agama ya. Tidak berbohong kepada teman, guru dan Ya betul ya. Yang pertama itu adalah mematuhi peraturan atau tata tertib di sekolah. Yang kedua, menggunakan pakaian seragam yang sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang ketiga, mengerjakan tugas-tugas dari guru dengan tepat waktu. Yang keempat, tidak berbohong kepada teman, guru atau orang lainnya di lingkungan sekolah. Yang kelima, menghormati perbedaan agama yang dianut oleh siswa lainnya. Selanjutnya ada bersikap sopan terhadap guru atau orang yang lebih tua. Dan yang terakhir adalah peserta didik harus terbiasa masuk sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. Selanjutnya ada pelanggaran norma agama. Coba ibu mau tanya, ini pelanggaran norma agama yang apa nih? itu apa namanya? Satu, mana dulu? Ketiduran ketika sholat subuh. Nah betul, mudah, pintar banget. Ini dia tidak menjalankan sholat ya, jadi itu benar sholat yang mau tidur nih. Nah, ini coba ini apa nih? Minum minuman keras. Iya betul, pintar. Nah yang terakhir, Mengganggu saat sholat atau beribadah. ya betul, itu pintar banget ya anakku. Ayo sebentar dulu. Selanjutnya ada pelanggaran norma hukum. Coba ini gambar apa coba? Merusak fasilitas umum. Ya betul Desi. Yang terakhir Mencuri. betul. Selanjutnya ada pelanggaran norma kesopanan. Nah yang pertama ini gambar pelanggaran norma kesopanan yang apa nih? Berudah sembarangan. Ya betul, maksudnya akibat tiga apa nih? Desi. Apa? Gurunya sedang menerangkan tapi yang bekerja tidur. Ya betul.
Betul, Desi. Itu punya lagu namanya Macam-Macam Norma supaya kalian lebih hafal norma-norma dalam kehidupan. Jadi bareng-bareng ya. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macam norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Yang patuh manusia terpuji. Siapa yang patuh manusia terpuji. Siapa yang patuh manusia terpuji. Nanti kita akan bermain game namanya roda pintar. Ini contoh terlebih dahulu. Kita pertama putar dulu rodanya. Nah, dapat 3 ya. Dan terus habis itu ambil di nomor 3. Ibu dapat norma kesopanan. Nah, nanti kalian sebutin contoh dari norma yang kalian dapat. Misalnya ibu dapat norma kesopanan, berarti ibu harus menyebutkan contoh penerapan norma kesopanan, yaitu menghormati orang yang lebih tua, kemudian melakukan kegiatan permisi saat melintasi orang yang lebih tua. Udah paham kan? Ayo kasih buat. Tiga belum juga ya Bu. Enggak apa-apa, dia ada. Ya, pasti ambil nomor 3. Namanya dia ada apa? Norma agama. Aku dapat norma agama. Kalau norma agama berarti menjalankan sholat 5 waktu Bu. Betul ya teman-teman. Betul. Terima kasih. Kesopanan. Desi nggak boleh sebutkan tadi. Sorry, tadi udah kesopanan berarti lebih tua untuk menyeberang jalanan Bu. Betul, Desi. Jadi harus membantu orang yang begitu kayak nenek, kayak kakak untuk menyeberang di sini. Bagus banget Desi ya, tentang lu. Untuk Desi, terima kasih ya Desi sudah berani maju. Nanti kita akan menyiapkan KPD Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Ini kelompok 1, Safa, Manda Saski. Kelompok 2, Aul, Desi, dan Melda. Kita akan masing-masing kelompok KPD-nya. Nah, sekarang kalian baca dulu petunjuknya. Itu ada 2 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu menceritakan kegiatan kalian seperti gambar pada gambar tersebut. Nah, kegiatan 2 nanti kalian checklist itu termasuk pelanggaran norma atau penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari, kemudian berikan alasannya. Oke? Paham ya? Ibu mau salah satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil KPD dari kelompok saya yang bersangkutan saya sendiri, Aulia, lalu ada Megida dan juga Desi. Dan di sini itu gambarnya bercerita tentang pada saat jam istirahat, siswa pergi ke kantin untuk membeli makanan. Pada saat membeli jajanan, siswa tersebut mengantri untuk membeli makanan. Dan ini merupakan pelaksanaan pada norma kesusilaan. Lalu di kegiatan yang kedua ini, pada gambar yang pertama itu seorang siswa membantu kakek-kakek untuk menuruni tangga dan ini merupakan norma kesopanan dan tidak melanggar norma tersebut. Lalu gambar ketiga ini ada seorang siswa yang menyeberang jalan dengan menggunakan trotoar dan dibantu oleh polisi dan ini termasuk norma hukum dan tidak melanggar aturan norma tersebut. Lalu ada gambar keempat, ada gambar anak-anak yang berpamitan kepada orang tuanya ketika berangkat sekolah. Kasih Ibu. Oke, Daun. Tangan dulu nih buat kelompok 2. Kita sudah belajar mengenai bentuk norma dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga sudah menjalankan KPD, bagaimana kita
Farida mau menyimpulkan materi hari ini. Ya teman-teman, jadi kesimpulannya dari materi hari ini, norma itu adalah aturan yang harus ditaati oleh manusia. Terus jenis norma itu ada 4, yang pertama ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesukanan, sama norma hukum. Benar ya teman-teman, tangan dulu. Jadi hari ini kita belajar tentang norma dan penerapannya. Norma merupakan kaedah atau aturan yang berlaku di masyarakat yang harus dipatuhi. Jika kita melanggar, kita akan dikenakan sanksi berupa hukuman atau teguran. Nah, sekarang kalian berjalan nih soal evaluasi yang diberikan. Sudah selesai belum? Sudah. Ya, kalau dari itu ambil ya. Sekarang kita akan melaksanakan refleksi. Nih, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apa itu? Senang ya. Selanjutnya, apakah kalian memahami materi yang disampaikan pada hari ini? Yang aku Nanti anak paham. Nah, bagian mana yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan selama proses pembelajaran hari ini? Coba bagian mana yang paling menyenangkan dari proses ini? Mengenal norma berarti belajar materi. Terus apa lagi? Main media, berpintar. Nah, berarti yang tidak menyenangkan apa? tidak ada buku. Berarti yang ini semua ya? Ya. Nah, karena hari ini kita belajar bentuk norma dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai aturan yang ada di masyarakat. Aturan dan norma itu berbeda dan kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Sekarang sudah pada rapi nih mau pulang. Kita nyanyi dulu, tahu gak ya? Tangan ke atas, mencoba bintang. Setelah selesai itu kita langsung berdoa. Pasti siapkan teman-temannya. Tangan ke atas, bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikat berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Oke teman-teman, pembelajaran ini sudah selesai. Saatnya kita berdoa untuk pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan tertib. Dan nanti pulangnya kalau belum dijemput, tunggu terlebih dahulu ya. Iya. Selamat pulang, dadah.